patung yang terdapat di tengah-tengah kecamatan Kediri. Ini ada Wisnu Murti. Silakan. Ini memang kondisi daripada tanaman pangan kami di Kabupaten Tabanan karena musimnya kemarau belum hujan yang semestinya menurut kebiasaan yang ada di kami bulan-bulan Oktober, November, dan Desember itu umumnya sudah hujan, namun sekarang ini belum hujan sehingga pada beberapa kawasan lahan yang mungkin tadi Bapak lewati itu banyak ada daerah-daerah atau persawahan yang belum ada pertanamannya. Ada pengembangan yaitu Kecamatan Cimadak dikembangkan menjadi kedua kecamatan sehingga menjadi 10 kecamatan yang terdiri antara lain Kecamatan Tabanan, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Mande, Kecamatan Kerapitan, Kecamatan Berbel, dan Kecamatan Selemadan Timur. Yang dominan adalah pertanian tanaman pangan khususnya komoditi padi. Luas hamparan sawah kami di Kabupaten Tabanan sampai dengan saat ini itu masih kurang lebih 22.649 hektar yang dengan indeks pertanaman hampir 80%, sehingga kami di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Tabanan masih diduduki dengan lumbung berasnya Bali sejumlah Rp80.000 per pegawai, tetapi insentif ini tidak diberikan membawa uang pulang, melainkan dalam bentuk natural, yaitu beras, dan berasnya ini dibeli dari gabah petani, sehingga Perpadi dalam hal ini menyiapkan sejumlah paket beras untuk sejumlah perhatian pemerintah provinsi kami dan pemerintah kabupaten untuk tetap melestarikan keberadaan daripada subang yang kami miliki. Karena sesuai dengan visi bahwa pertanian terkait dengan pariwisata, apalagi seperti kedatangan ibu bapak sekalian yang mengingatnya di Denpasar, lokasinya kegiatan di Tabanan. Oleh provinsi kami ditunjuk menjadi penunjang pariwisata Bali. Ke bawah kami memiliki di pantai yaitu Tanah Lot. Tanah Lot adalah sebuah tempat di mana menurut agama Hindu merupakan sangkaian purunya umat Hindu. Di sana pun oleh Bapak Bupati pada beberapa bulan yang lalu diadakan pementasan cak kolosal 5.000. Juga Pemkab Sebali melaksanakan event yang jenisnya berbeda. Itu tidak lain dan tidak bukan yang bertujuan untuk memulihkan pariwisata. Karena beberapa tahun belakangan ini dengan adanya musibah, pariwisata di Bali banyak mengalami gangguan hambatan. Jadi kunjungan pariwisata sangat drastis, sehingga berdampak juga terhadap aktivitas sektor pertanian, khususnya pada pemasaran hasil-hasil pertanian. Selintas sementara yang dapat kami sampaikan, kami juga mohon nanti Bapak Ketua untuk memberikan kami informasi kelebihan yang ada di wilayah Kabupaten
Kabupaten Bapak mungkin untuk bisa kita adopsi untuk kami kembangkan di Kabupaten Tabanan. Demikian barangkali waktu kami kembalikan untuk memberikan apresiasi dari Bapak Ketua Ulama. Kami persilakan. Ya, dari sekilas sudah disampaikan secara detail potensi yang ada di pemerintah oleh Bapak. Kami dari Temanggung, Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung ini datang jauh-jauh dengan maksud dan tujuan dalam melakukan studi ini bahwa Tabanan ini merupakan lumbung pangan di Provinsi Bali. Dari Bali ini juga sudah kita jelas seperti Kabupaten Temanggung. Kami yakin banyak hal-hal yang lebih di Kabupaten Tabanan ini dibanding dengan kabupaten kami, Kabupaten Temanggung, sehingga harapan dari kami semua nanti hal-hal yang belum terdapat atau hal-hal yang belum ada bahkan kurang di kabupaten kami bisa kita dijawab sehingga banyak hal-hal yang diabaikan oleh masyarakat kami di Kabupaten Temanggung sehingga berdampak pada tingkat penghasilan maupun kualitas daripada hasil pertanian padi khususnya. Untuk komunitas jagung, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu penghasil utama atau penyangga di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Demikian kami sampaikan maksud dan tujuan dan mempelajari kepada keluarga dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Bapak Kepala Dinas yang sebelumnya dari mata air sumber sana itu setiap tahun masih diambil air untuk acara Waisak di Borobudur dan di Borobudur. Ingin kami ketahui bahwa yang pertama tentunya kaitannya dengan hortikultura, yaitu bagaimana pemasaran hortikultura di sini, karena kami melihat bahwasanya pemasaran hortikultura di Bali, khususnya di Tabanan ini kaitannya dengan dukungan atau mungkin keperluan daripada pariwisata sehingga harga jualnya bisa lebih. Namun kami beberapa hortikultura yang kami kembangkan, barangkali masalah pemasaran khusus untuk hortikultura kami di Kabupaten Tabanan, biasanya kami dari dinas itu mengundang daripada pihak-pihak hotel, swalaya, supermarket itu kita undang untuk kita adakan temu, kita istilahkan dengan temu usaha. Kira-kira kebutuhan mereka apa, produksi kita apa, berapa kita bisa laksanakan dan bagaimana itu kita fasilitasi ketua-ketua kelompok sekaligus dengan produk hasil hortikultura yang dihasilkan oleh kelompok itu kita pamerkan di tempat pada acara tersebut. Perlu juga Bapak ketahui bahwa kami khusus untuk komoditi pisang Pak, dengan mayoritas kami di Bali beragama Hindu dengan tingkat upacara yang cukup banyak, kami masih sangat membutuhkan pisang. Pisang kami banyak masuk dari luar, dari NTB dan dari Jawa Timur, dari Kalimantan dan dari ini Jawa Timur. Bukan Malang tidak. Malang apalnya? Daerah Pasuruan, daerah Ya dari Jawa Timur lah Pak ya. Itu tronton biasanya sampai masuk.
Jenisnya banyak, pisang tanduk yang besar-besar itu, termasuk juga pisang kepok. Umumnya banyak pisang buah dan pisang untuk camilan, Pak. Itu biasanya rutin, mereka sudah tahu. Peluang pasar itu mereka sudah kuasai di Bali. Mereka lebih banyak dari Kalimantan yang banyak khusus untuk pisang. Tapi untuk tidak pisang Ambon, Pak. Ada pisang kepok, pisang raja, pisang emas. Itu yang mereka yang masih. Kami masih kebutuhan banyak sekali produk pisang. Kami itu masih sangat minim produk lokalnya, Pak. Karena kami kebanyakan hortikultura kami seperti manggis, stroberi di atas di Grogol, itu yang kami upayakan karena itu relatif memanfaatkan lahan tidak terlalu luas. Kami sudah pakai sistem greenhouse di sana dengan memakai polybag panjang, Pak. Itu kita upayakan sehingga sistem kita sistem baterai bertingkat, tidak memerlukan lahan terlalu luas. Nah, itu barangkali khusus untuk hortikultura. Walaupun langkah itu kami tempuh, namun masih banyak juga kendala, Pak. Umumnya tingkat permasalahan yang kita alami ini di tingkat GM untuk beberapa hotel itu bagus, informasi komunikasinya lancar, Pak. Namun realisasi kadang-kadang satu tingkat ke bawah itu banyak masih menemui hambatan. Barangkali mudah-mudahan itu di Temanggung tidak seperti itu. Kalau kami di Bali masih banyak hotel-hotel yang kadang-kadang realisasi pembayarannya itu bisa sampai 2-3 bulan. Nah, ini bisa dibayangkan. Seperti Ibu Bapak ketahui, Subak merupakan satu warisan budaya kami yang ada di Bali. Walaupun pesat perkembangan teknologi, tetapi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, sangat konsen terhadap pelestarian Subak ini. Karena Subak ini sangat terkait juga dengan pemungutan PBB pajak bumi, khususnya lahan-lahan sawah, sangat terkait sehingga memudahkan pemungutan daripada pajak tersebut. Karena kami di Kabupaten Tabanan, pembinaan Subak ini dilaksanakan oleh 3 instansi, Pak. Khusus untuk menyangkut pola tanam itu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, menyangkut Palmahan, Pawongan itu ada pada Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, menyangkut masalah budaya ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, Subak itu memang berdasarkan Trihita Karana. Dapat kami informasikan di sini bahwa Trihita Karana itu, Tri itu adalah 3, Hita Karana hubungan. Yang pertama hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan antara manusia dengan alam, sehingga ada konteks di sini. Setiap orang, setiap petani seperti sudah wajib harus memelihara, melestarikan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara sesama anggota Subak, sehingga ada partisipasi aktif setiap anggota Subak, apakah itu dalam melaksanakan gotong royong untuk mengadakan perbaikan ringan pada jaringan irigasi yang mungkin karena musim kemarau terlalu lama hingga muncul musim hujan, banyak sampah yang dan lain sebagainya. Di sinilah fungsi sosial hubungan antara manusia dengan manusia tadi melaksanakan gotong royong. Nah, disahkan paruman berdasarkan rapat sehingga mereka lebih dibatasi oleh awit-awit tersebut. Setiap anggota Subak tidak boleh melaksanakan kehendaknya sendiri, diatur di dalam awit Subak tadi yang disebut dengan hasil pengalaman yang disebut dengan awit. Selanjutnya kaitan dengan P3A sebetulnya identik dengan Subak, cuma P3A lebih didekatkan itu sifatnya nasional. Mungkin kalau di Jawa Barat disebutnya mitra cai. Nah, kalau kami di Timur Timur dulu ada juga istilah seperti itu, lokality. Nah, kaitan dengan hutan lindung, kami ada pemerintah kami di Kabupaten Tabanan, Bapak Bupati dalam hal ini sangat konsen memperhatikan hutan lindung agar supaya
debit atau mata-mata air yang kita miliki itu berkurangnya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga di kawasan utara daripada kawasan utara itu mulai dari Bogor sampai ke Selapin sampai ke Selamatan itu Bapak Bupati kami akan mengadakan penghijauan dan telah dilaksanakan itu berupa penanaman sejumlah jenis tanaman bambu baik yang berada dari dalam negeri Indonesia sendiri ataupun dari luar, seperti bambu-bambu yang ada di Cina. Nah, kebetulan beliau Bapak Bupati kami adalah praktisi pariwisata, jadi semua jenis bambu yang ada di Cina pun dikembangkan untuk melakukan bel daripada hutan lindung tadi. Dan kita setiap masyarakat, setiap pegawai, setiap saat sewaktu-waktu dibutuhkan, di samping penanaman, pemeliharaan juga kadang-kadang kita dilibatkan untuk membubut, memupuk dan lain sebagainya. Itulah upaya. Di samping itu, pemerintah secara totalitas menyerahkan kepada masyarakat di sekitar hutan lindung tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi yang terlibat langsung masyarakat di sekitar hutan itu, Pak. Nah, petugas kehutanan dan kita dari dinas terkait umumnya memfasilitasi, mengawasi kalau ada oknum-oknum yang kurang baik. Di Kabupaten Karawang dengan landasan perizinan arahnya umumnya di tempat-tempat suci di kehutanan atau di atas itu kita terdapat pura-pura suci, Pak. Jadi otomatis juga itu merupakan suatu perlindungan. Di samping juga menjaga hidrometeorologis daripada sistem pengairan kita juga itu dikeramatkan oleh masyarakat setempat pada umumnya. Nah, kami juga di sini dengan beberapa ada satu orang staf Pak Gusti, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan dan memohonkan waktunya untuk memberikan gambaran menyangkut masalah subah tadi, karena beliau juga menangani masalah subah ini. Kami persilakan.